Aku menulis surat ini di penghujung hari yang panjang. Saat dunia di luar sana mulai terlelap dan suara bising perlahan berganti menjadi sunyi. Aku menulisnya karena aku tahu di luar sana ada hati yang sedang diam-diam merintih. Tapi surat ini bukan tentang aku. Surat ini sepenuhnya adalah tentang kamu. Ya, kamu. Kamu yang sedang menonton atau mendengarkan ini. Mungkin sedang berbaring menatap langit-langit kamar. Atau sedang duduk sendirian sambil memeluk lutut. Surat ini untukmu, manusia berhati luas yang entah sejak kapan selalu mendapatkan peran sebagai si paling pengertian di antara semua orang. Tarik napas perlahan, hembuskan. Hari ini berat ya. Kamu mungkin tidak pernah meminta peran ini. Tidak ada yang pernah secara resmi memberimu gelar tersebut. Tapi perlahan-lahan keadaan membentukmu menjadi seorang yang selalu menelan kata-kata demi kebaikan bersama. Di tengah keluargamu, saat terjadi selisih paham, kamu memilih untuk diam. Saat ada dua ego yang saling berbenturan, kamu yang melangkah mundur, meredam suaramu sendiri dan berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa, biar aku saja yang mengalah." Seberapa sering kalimat itu keluar dari bibirmu? Tidak apa-apa, biar aku saja, aku gak masalah kok. Padahal jauh di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu bermasalah. Kamu ingin sesekali didengar. Kamu ingin sesekali menjadi pihak yang dimengerti, bukan selalu yang mengerti. Kamu ingin ada seseorang yang menatap matamu dan bertanya, "Kamu sendiri sebenarnya maunya apa?" Tapi pertanyaan itu jarang datang, bukan? Karena kamu sudah terlalu hebat bermain peran. Kamu tersenyum terlalu meyakinkan. Kamu menutupi lukamu dengan sangat rapih. Sampai-sampai orang-orang terdekatmu, keluargamu sendiri, berpikir bahwa kamu memang tidak pernah terluka. Mereka terbiasa dengan kebaikanmu. Mereka terbiasa dengan kemaklumanmu. Mereka mengira sumur kesabaranmu tidak memiliki dasar. Padahal air di sumur itu sudah lama mengering. Kamu hanya sedang memeras sisa-sisa tenaga untuk menjaga agar rumah tetap terasa seperti rumah. Agar tidak ada piring yang pecah. Agar tidak ada suara yang meninggi. Lelah sekali rasanya, bukan? Menjadi benteng yang menahan ombak. Sementara tidak ada yang tahu bahwa benteng itu pun perlahan mulai retak. Mari kita berbicara dari hati ke hati di ruang yang sunyi ini, yang hanya ada kamu dan kejujuranmu sendiri. Di malam-malam ketika rasa sesak itu datang, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, sebenarnya mengapa kamu selalu mengalah? Apakah semua kelonggaran hati yang kamu berikan itu benar-benar berasal dari rasa ikhlas? Ataukah jauh di dalam sana kamu sebenarnya hanya terlalu takut pada konflik? Terkadang batas antara keikhlasan dan ketakutan itu sangat tipis, sangat samar.
Kamu menekan amarahmu bukan karena kamu ridho, tapi karena kamu membayangkan betapa melelahkannya sebuah pertengkaran. Kamu takut jika kamu angkat bicara, suasana akan menjadi canggung. Kamu takut jika kamu menunjukkan batasanmu, kamu akan dianggap egois, dianggap melawan, atau dianggap tidak sayang pada keluarga. Akhirnya, kamu memilih untuk mengorbankan perasaanmu sendiri di atas altar kedamaian palsu. Kamu mengubur kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak adil itu dalam-dalam. Tapi kamu lupa satu hal. Emosi yang dikubur hidup-hidup tidak akan pernah mati. Mereka hanya tertidur sejenak, lalu bangun di tengah malam menjadi rasa hampa, menjadi air mata yang jatuh tanpa sebab, menjadi rasa lelah yang tidak hilang meski kamu sudah tidur seharian. Kamu menyalahkan dirimu sendiri karena merasa tidak ikhlas. Kamu merasa berdosa karena menyimpan rasa kesal kepada mereka yang kamu cintai. Tidak apa-apa. Dengarkan baik-baik. Tidak apa-apa merasa seperti itu. Kamu bukan manusia yang buruk. Kamu hanya manusia yang kelelahan. Ketika pundakmu terasa sudah tidak sanggup lagi menahan beban ekspektasi, ketika keikhlasanmu dipertanyakan oleh dirimu sendiri, mari kita sejenak melihat ke langit. Mengadulah kepada Zat yang menggenggam hatimu. Tuhan tahu persis apa yang berkecamuk di dalam dadamu. Allah melihat setiap kali kamu menelan ludah untuk menahan kalimat kasar yang hampir keluar. Allah mendengar setiap helaan napas beratmu ketika kamu memutuskan untuk mengalah. Tidak ada satupun pengorbanan sunyimu yang luput dari pandangannya. Dalam sebuah pesan yang sangat indah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang sangat dicintainya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan perhatikan kalimat setelahnya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidakkah ayat ini terasa seperti pelukan yang sangat hangat untukmu? Menahan amarah itu bukan kelemahan. Itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ketika kamu punya pilihan untuk marah, ketika kamu punya hak untuk membalas, namun kamu memilih untuk diam demi meredam keributan, itu adalah bentuk kebaikan tingkat tinggi. Jika selama ini keluargamu atau orang tua di sekitarmu tidak menghargai usahamu dalam menahan diri, ketahuilah bahwa Penciptamu sangat menghargainya. Pahala dari menahan amarah demi menjaga silaturahmi adalah pahala yang tidak terbatas. Kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Pengertianmu adalah sedekah yang paling sunyi, namun paling lantang bergema di langit. Namun demikian, memaafkan dan mengalah bukan berarti membiarkan dirimu hancur. Tuhan yang memintamu untuk menahan amarah adalah Tuhan yang sama yang tidak akan membebanimu di luar batas kemampuanmu. Jika kamu lelah, beristirahatlah. Jika kamu butuh ruang untuk menangis, menangislah. Ikhlas bukan berarti tidak boleh menangis. Ikhlas adalah menerima bahwa proses belajar menjadi sabar memang terkadang menyakitkan.
Bicaralah pada keluargamu perlahan saat hatimu sudah tenang, karena menyayangi mereka tidak harus dengan cara menghancurkan dirimu sendiri. Surat ini akan segera berakhir, tapi aku harap rasa hangatnya menetap lama di dadamu. Mulai hari ini berjanjilah satu hal pada dirimu sendiri. Berjanjilah bahwa kamu akan mulai memberikan pengertian yang selama ini kamu berikan kepada orang lain, yaitu kepada diri kamu sendiri. Peluklah dirimu. Ucapkanlah terima kasih kepada hatimu yang luar biasa tangguh itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memilih menjadi damai di tengah badai. Terima kasih sudah menjadi peneduh bagi keluargamu. Kamu hebat, sangat hebat. Dan kamu sangat-sangat berhak untuk bahagia. Sebelum layar ini menggelap, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Taruh bebanmu di sini. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menangis? Atau mengambil jeda murni untuk dirimu sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain? Jika ada satu kalimat yang selama ini tertahan di tenggorokanmu dan ingin kamu sampaikan kepada dunia, kalimat apakah itu? Tulis di kolom komentar. Jadikan tempat ini sebagai ruang amanmu untuk bercerita. Tidak akan ada yang menghakimi. Jika kamu tidak punya kata-kata, tinggalkan saja sebuah titik atau emoji hati atau emoji yang lain, dan biarkan kami semua yang membaca tahu bahwa kamu sedang berjuang dan kamu tidak sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati-hati di jalan dan tidurlah yang menyenyak malam ini.